Pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Bapak Febrian Alwan Bahrudin, MPD, yang kami hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hikayati Oktaviani sebagai moderator yang akan memandu adanya presentasi pada hari ini. Dan di sini kami membahas yaitu tentang dampak korupsi timah terhadap kepercayaan publik pada demokrasi dan pemerintah. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Abdul Aziz dengan NIM belakang 51, yang kedua ada Ferdiansa Anggana Putra Harahap dengan NIM belakang 49, saya sendiri Kiatek Tofiani dengan NIM belakang 88, selanjutnya ada Muhammad Syafiq Agil dengan NIM belakang 05, selanjutnya ada Satyan Perwana dengan NIM belakang 95, Ilham Maulana dengan NIM belakang 23, Pauli Abdullah JQ dengan NIM belakang 66, Rivaldi Apiansa dengan NIM belakang 49, Naufal Arhab dengan NIM belakang 90, Abdurrahman Azam dengan NIM belakang 27, Muhammad Reza Repanda dengan NIM belakang 46, Royhan Muhammad Al-Biruni dengan NIM belakang 21, Muhammad Sifa Ghazali dengan NIM belakang 85. Di sini kami membahas yaitu pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan terakhir ada penutup atau kesimpulan. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Salah satu kasus besar adalah korupsi dalam industri timah di Indonesia, yang tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam memperlihatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga menurunkan partisipasi politik masyarakat dan melemahkan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami betapa besarnya dampak korupsi terhadap kepercayaan publik dan stabilitas politik ekonomi negara. Yang kedua ada identifikasi masalah, yaitu satu, kualitas infrastruktur yang rendah. Dana publik disalahgunakan sehingga pembangunan infrastruktur menjadi tidak optimal dan menghambat pertumbuhan daerah. Dua, ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik. Korupsi menyebabkan ketimpangan distribusi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, memperparah kesenjangan sosial. Tiga, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya transparansi membuat masyarakat tidak lagi percaya pada institusi negara. Yang keempat, perburukan ketimpangan sosial dan ekonomi. Korupsi memperkaya segelintir elit, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Yang kelima, menghambat pertumbuhan ekonomi. Investasi asing maupun domestik enggan masuk ke negara yang korup, menghambat pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu satu, bagaimana dampak korupsi dalam industri timah terhadap kualitas infrastruktur. Yang kedua, bagaimana korupsi menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan publik. Yang ketiga, bagaimana korupsi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi. Yang keempat, bagaimana korupsi di sektor timah menghambat pertumbuhan ekonomi. Kelima, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor sumber daya alam, khususnya timah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Satu, menganalisis dampak korupsi terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan lingkungan warga negara. Kedua, mengevaluasi efektivitas negara dalam menegakkan hukum terhadap kasus korupsi. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dalam pemberantasan korupsi. Keempat, menjelaskan bagaimana korupsi merusak nilai-nilai kewarganegaraan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Kelima, merumuskan strategi untuk memberdayakan masyarakat agar aktif mencegah korupsi.
Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Satu, memberikan pemahaman mendalam tentang kerusakan akibat korupsi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Kedua, menyadarkan masyarakat bahwa peran aktif mereka penting untuk mengawasi dan mencegah korupsi. Ketiga, menggali lebih dalam tentang hubungan korupsi dengan keruntuhan nilai-nilai kewarganegaraan. Keempat, menunjukkan bagaimana korupsi menghancurkan moral bangsa dan solidaritas sosial. Kelima, memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke bagian tujuan pustaka yang pertama. Di sini ada korupsi dalam sektor sumber daya alam. Jadi yang pertama itu korupsi dalam sumber daya alam itu di sini korupsi timah merusak sektor pertambangan ekonomi nasional dan arsitektur pemerintahan. Nah, pasti korupsi di sektor timah menyebabkan kerugian besar, tidak hanya bagi industri pertambangan tetapi juga melemahkan kestabilan ekonomi nasional. Selain itu, korupsi ini merusak kepercayaan publik terhadap struktur pemerintahan karena adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak tanggung jawab. Terus kedua, kasus PT Timah menunjukkan lemahnya penanganan hukum dan adanya kolusi pejabat dengan pelaku bisnis ilegal. Penanganan kasus PT Timah ini tuh memperlihatkan bahwa hukum itu kayak kerap banget ya, tidak berjalan tegas gitu. Pejabat negara swasta manusia justru bekerja sama dengan pelaku bisnis ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menciptakan budaya kolusi yang kronis. Nah, terus yang ketiga, dampak besar tidak hanya pada ekonomi tetapi juga pada kerusakan lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi akibat korupsi tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem sumber daya alam, kayak pencemaran tanah dan air, serta juga membahayakan kehidupan masyarakat sekitar. Nah, keempat, sumber daya alam menjadi target korupsi karena potensi keuntungan yang tinggi. Nah, timah nih, kayak seperti banyak sumber daya alam lainnya, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadikan sektor tersebut rentan terhadap korupsi karena banyak pihak yang tergiur nih untuk mengeksploitasi tanpa memperhatikan aturan. Terus yang kelima, praktik korupsi mencakup suap, penyalahgunaan jabatan, dan kesepakatan merugikan negara. Nah, jadi dalam praktiknya ini korupsi itu di sektor ini itu terjadi melalui berbagai mekanisme. Jadi berbagai mekanisme kayak pemberian suap kepada para pejabat-pejabat, terus juga penyalahgunaan wewenang untuk mempermudah izin ilegal, hingga kontrak atau perjanjian secara finansial merugikan negara. Yang keenam, masyarakat perlu berperan aktif mengawasi pertambangan dan menuntut transparansi. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi aktivitas pertambangan dengan keterlibatan publik, termasuk media dan lembaga swadaya masyarakat. Maka praktek korupsi itu lebih sulit untuk dibiarkan dan dapat ditekan melalui tuntunan transparansi dan akuntabilitas. Nah, lalu di sini poin ketujuh, edukasi penting untuk mendorong pelestarian lingkungan dan mencegah eksploitasi. Nah, itu tuh penjelasannya. Jadi, pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan memahami dampak buruk eksploitasi berlebihan adalah kunci untuk membangun kesadaran kolektif. Edukasi ini tuh akan memperkuat budaya anti korupsi dan memperjuangkan pertambangan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Oke, selanjutnya di tinjauan pustaka kedua di sini ada kerugian negara dan dampak lingkungan. Masuk lagi ke poin pertama, kerugian ekonomi negara akibat tambang timah ilegal mencapai 271 triliun menurut data Kejaksaan Agung. Nah, tambang timah ilegal ini tuh udah menyebabkan kerugian yang begitu luar biasa, apalagi buat negara ya. Menurut Kejaksaan Agung, jadi kayak potensi kerugian mencapai 271 triliun ini tuh menunjukin betapa besar dampak finansial dari praktik pertambangan ilegal terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat luas. Lalu yang kedua nih, ada kerusakan lingkungan. Yang pertama, kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem hutan dan non-hutan. Nah, jadi penambangan timah ilegal tidak hanya merusak hutan aja, tetapi juga area non-hutan seperti lahan pertanian dan rawa. Ini tuh yang menyebabkan degradasi ekosistem nih pada negara.
udah menghancurkan habitat alami dan mempercepat kerusakan lingkungan secara masif. Terus di sini kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati dan nilai aset lingkungan. Nah, hilangnya tutupan hutan dan pencemaran lingkungan berdampak langsung pada punahnya spesies flora dan fauna lokal. Selain itu, aset lingkungan yang berharga seperti kesuburan tanah dan kualitas air turut hilang, mengurangi nilai ekologis dan ekonomi jangka panjang. Lalu poin selanjutnya lagi ada dampak ekologis dari gangguan siklus air, udara, dan nutrien. Aktivitas tambang ilegal ini mengganggu keseimbangan alami seperti siklus air, mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air, kualitas udara, serta juga siklus dari nutrien tanah yang penting untuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Jadi sampai ke flora fauna, kerugi apa tuh efeknya dari korupsi timah ini. Lalu poin selanjutnya di sini ada hilangnya layanan ekosistem seperti penyerapan karbon dan penyediaan air bersih. Udah pasti kalau karbon dan air bersih itu, jadi kan hutan kan fungsinya kan untuk menyerap karbon ya, dan juga menyediakan air dari sistem akar dan tanahnya. Nah, jadi gara-gara kerusakan tambang ilegal ini, udah nyebab nih layanan penting kayak banyak hilangnya layanan penting, terus juga memperburuk perubahan iklim. Terus yang ke selanjutnya juga ada aktivitas ilegal menyebabkan pencemaran dan air serta merusak kehidupan masyarakat lokal. Nah, penambangan tanpa pengelolaan yang benar mencemari tanah dan sumber air dengan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Ini tuh membahayakan kesehatan manusia nih. Jadi mengurangi hasil pertanian dan merusak mata pencarian masyarakat setempat. Lalu yang terakhir, pelindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Jadi di situ ditekanin pemerintah, perusahaan, masyarakat harus berperan aktif mengawasi dan menjaga keberlanjutan. Ya pastinya, bagi kita sebagai masyarakat ya, kalau menghadapi kerusakan ini ya perlindungan tidak hanya bisa diberikan kepada satu pihak aja. Pemerintahan juga harus melakukan hukum, perusahaan wajib mematuhi standar keberlanjutan, dan masyarakat harus aktif mengawasi serta mendorong praktik pertama yang bertanggung jawab. Jadi ya pemerintah harusnya buka lagi visionnya. Jadi kayak misalnya ya harusnya mereka tuh tahu kalau sebenarnya kita tuh masyarakat tuh harus berperan penting juga gitu. Jangan mereka aja gitu, jangan egois. Ya kalau egois ya pasti mereka bakal melakukan korupsi mulu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu dampak korupsi terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah kunci stabilitas politik dan legitimasi demokrasi. Ketika kepercayaan terganggu, seperti dalam kasus ini, yaitu adalah korupsi pengelolaan sumber daya alam, yaitu timah, hubungan negara dan masyarakat akan menjadi rapuh. Karena kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik, legitimasi demokrasi. Ketika kepercayaan ini terganggu, maka struktur sosial dan politik menjadi rentan terhadap gejolak kasus korupsi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti timah, menyebabkan publik merasa terasing dari proses pengambilan keputusan politik. Ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan negara memunculkan persepsi negatif terhadap pemerintah yang pada akhirnya memperlemah hubungan antara negara dan warga negara. Korupsi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian dan apatisme politik, tetapi juga dalam jangka panjang dapat memicu delegitimasi pemerintahan. Itu mungkin kutipan dari buku yang ditulis oleh Misler dan Ross. Dan itu ya karena ini tinjauan pustaka. Nah,
Kemudian, penurunan kepercayaan ini bisa terlihat dari berkurangnya partisipasi politik. Ini merupakan hal pertama dampak korupsi terhadap kepercayaan publik. Yaitu apa? Berkurangnya partisipasi politik. Ada rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Seperti kita tahu, kalau kita kan misalnya ngelihat bos kita korupsi itu misalnya, apa kita jadi masih patuh sama dia? Pasti di pikiran kita bakal mikir, waduh, bos kita aja korupsi. Masa kita enggak? Kenapa kita harus takut terhadap hukum? Bahkan yang atasan kita aja nggak takut gitu. Nah, oke lanjut. Kemudian yang ketiga, meningkatnya resistensi terhadap kebijakan publik. Karena masyarakat cenderung merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan elit daripada kebutuhan rakyat. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Karena kebijakan yang seharusnya memperhatikan kesejahteraan rakyat justru semakin berpihak kepada segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Jelas. Ini memperjelas bahwa hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, namun kemudian apa sih yang akan terjadi jika perilaku korupsi ini terus terjadi? Akibatnya adalah integritas demokrasi dan stabilitas sosial akan terus tergerus, menghambat pembangunan nasional secara menyeluruh. Benar. Duitnya dipakai buat korupsi, pembangunan jadi terhambat. Kalaupun proyek itu jadi, kadang nggak tahan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan paling kurang dari itu udah rusak. Pada akhirnya, hal ini dapat mengarah pada ketidakstabilan politik yang lebih parah, di mana rakyat kehilangan harapan terhadap institusi negara. Tanpa adanya upaya konkret untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan, kepercayaan publik akan semakin sulit untuk dipulihkan. Karena seperti yang kita tahu ya, pemerintah itu menggandeng masyarakat ketika ada maunya doang. Yaitu ketika kampanye misalnya, pengen pencoblosan, pengen pemilu. Itu masyarakat semuanya digandeng sama dia. Seakan-akan, kita ini sahabat lama bro. Jadi mending lu pilih gua aja. Gitu bahasa kasarnya. Tentu, hal ini akan menciptakan siklus destruktif yang merugikan seluruh sistem sosial dan politik di negara tersebut. Sekian
Next.
Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka tentang strategi pemberantasan korupsi, yang mana ada 2 poin. Poin pertama adalah pemberantasan korupsi, yang mana pada kasus penelitian ini adalah kasus korupsi timah. Kasus pemberantasan korupsi itu membutuhkan kerjasama kuat antara 3 elemen. Elemen pertama adalah negara, yang mana itu pemerintah dan aparat penegak hukum yang bertugas membuat undang-undang, kebijakan, dan sistem pengawasan yang efektif. Elemen kedua adalah lembaga peradilan, seperti KPK, kejaksaan, dan pengadilan, yang harus menjalankan tugasnya dengan adil, profesional, dan tidak pilih kasih dalam menghukum pelaku korupsi. Yang elemen ketiga adalah masyarakat itu sendiri, seperti LSM, media, akademisi, ataupun warga biasa, yang perlu ikut aktif mengawasi, melaporkan, dan menekan pemerintah agar bertindak tegas terhadap korupsi. Intinya semua pihak itu harus saling mendukung dan ikut serta, karena kalau hanya satu pihak saja yang bergerak, misalnya seperti KPK saja, mustahil korupsi itu bisa dihentikan. Dengan penegakan hukum yang independen dan bebas dari interferensi publik guna untuk meningkatkan kepercayaan publik serta menjadi pondasi bagi pembangunan negara yang lebih demokratis dan adil. Secara spesifik, independen yang dimaksud dari kalimat di atas itu berarti aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, ataupun hakim, ataupun lembaga anti korupsi itu sendiri atau KPK harus hanya berpatokan pada hukum dan keadilan, bukan pada kepentingan politik atau tekanan dari atasan atau pihak luar. Apalagi karena duit, penegak hukum harus adil untuk semua orang, tanpa memandang jabatan, kekayaan, kekuasaan, atau hubungan politik, yang berarti hukum harus rata, sama, dan adil bagi orang kaya maupun orang miskin. Atau bisa disebut juga peribahasanya itu tajam ke atas maupun tajam ke bawah, jadi adil. Dengan penegakan hukum yang independen, keputusan hukum akan lebih dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat tahu proses yang objektif dan tidak berpihak. Nah, poin kedua adalah pemberantasan korupsi sangat bergantung pada efektivitas lembaga penegak hukum. Nah, maksud dari efektivitas ini adalah bukan hanya soal seberapa cepat kasusnya itu selesai, tetapi seberapa bagus, seberapa efektif pelaku korupsi ditindak tanpa pandang bulu, atau hakim membuat keputusan yang adil dan transparan, atau mampu mencegah terjadinya korupsi melalui upaya pencegahan dan edukasi pada generasi baru. Kalau efektif, artinya kerja mereka berdampak nyata. Misalnya jumlah kasus korupsi yang mengurang, pelaku dihukum sesuai hukumannya, dan kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat seiring berjalannya waktu. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari interferensi. Penguatan kapasitas, independensi, serta integritas lembaga-lembaga ini menjadi kunci untuk mempercepat pemberantasan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, maksud dari penguatan kapasitas ini itu adalah penguatan kapasitas skill atau kapabilitas dari sumber daya manusianya, seperti melatih jaksa, hakim, penyidik KPK supaya lebih profesional, jujur, dan ahli dalam menangani kasus korupsi. Yang selanjutnya adalah penguatan kapasitas sumber dayanya, seperti memberikan fasilitas, teknologi, dana, dan perlindungan hukum untuk para penegak hukum agar mereka tidak mudah untuk diancam oleh para petinggi-petinggi yang melakukan korupsi. Karena petinggi-petinggi korupsi itu pasti mempunyai banyak koneksi
koneksinya untuk dimanfaatkan untuk mengancam penegak hukum. Serta selanjutnya itu penguatan kapasitas sistem kerja dan prosedurnya, seperti membuat sistem penyelidikan yang lebih advance, penuntutan, dan peradilan yang lebih cepat, akurat, dan transparan, dan meningkatkan kemandirian pada lembaga penegak hukum itu sendiri, yang membuat lembaga mampu bertindak bebas dari tekanan politik atau interferensi dari pihak lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas mengenai dampak korupsi timah dan peran masyarakat sipil. Oke, yang pertama, di sini akan membahas tentang dampak korupsi timah terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu TOD Research Curse, yaitu yang ditulis oleh OT pada tahun 1993. Nah, di sini disebutkan kalau misalnya kekayaan timah itu justru jadi kutukan karena korupsi, terus ekspor ilegal, dan manipulasi kuota merugikan negara. Yang sama-sama kita tahu pada kasus ini menghabiskan 27 triliun, dan yang kedua adalah dampak lingkungan dan ekonomi. Nah, yang pertama adalah kerusakan ekosistem. Nah, yang sama-sama kita tahu kalau misalnya si timah ini adalah menjadikan lahan kritis serta polusi dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Yang kedua adalah ketimpangan ekonomi. Di sini dimanfaatkan dan dinikmati elit, sementara masyarakat menanggung dampaknya. Dan yang selanjutnya adalah krisis kepercayaan publik. Di sini korupsi melemahkan kekuatan demokrasi, yaitu bakal memicu apatis warga terhadap partisipasi politik. Nah, ini contohnya itu pada waktu itu masyarakat Belitung kecewa atas lambannya penindakan mafia tambang. Yang bisa kita tahu kalau misalnya eh, tambang-tambang ilegal itu sangat sulit untuk dimusnahkan karena ada main sama aparat setempat. Selanjutnya adalah peran masyarakat sipil. Di sini saya membagi beberapa poin. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Yang sama-sama kita tahu, kalau misalnya NGO ini, Non-Government Organization, itu seperti ICW dan Jatam, itu memantau pertambangan, lalu melaporkan pelanggaran, dan mendorong investigasi KPK bila ada kasus. Nah, selanjutnya peran masyarakat lokal, yaitu seperti forum warga, terus kelompok adat, yaitu menuntut transparansi, izin tambang, dan dana reklamasi, agar semua yang memang jadi berkas-berkas tambang ini valid dan legal. Nah, selanjutnya adalah peran media. Di sini jurnalisme investigasi. Untuk contohnya itu kita bisa ambil Tempo dan Kompas. Ini bisa jadi berperan untuk mengungkap korupsi dan menciptakan tekanan politik. Jadi, kalau misalnya ditekan itu biasanya para koruptor ini tidak melakukan semena-mena. Selanjutnya adalah media sosial memviralkan isu dan memobilisasi dukungan publik. Nah, yang sama-sama kita tahu juga kalau misalnya ada sesuatu kasus yang viral, itu harus selalu di-follow up agar ditemukan keadilannya. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan itu sendiri, yaitu pertama adalah keterbatasan akses informasi, yaitu kita tuh terkadang bingung informasi ini ada aja yang gak apa ya transparan gitu. Terus yang kedua adalah intimidasi aktivis. Ini juga menjadikan apa ya dari untuk memfollow up kasus ini sangat susah dan resistensi dari pemangku kepentingan. Dan solusinya kita tuh harus meminta transparansi data, yaitu sistem informasi pertambangan terpadu. Itu bisa mintanya ke sana. Yang kedua adalah perlindungan hukum. Ini untuk aktivis dan whistleblower. Dan yang terakhir adalah literasi masyarakat, yaitu bisa kita tahu tentang hak-hak pengelolaan SDA. Mungkin cukup sekian dari saya.
Untuk kesimpulannya, yaitu korupsi timah merusak lingkungan, ekonomi, dan demokrasi. Butuh penegakan hukum tegas dan reformasi sistem pengawasan. Nah, masyarakat sipil ini jadi kunci untuk transparansi, tetapi perlu dukungan negara dan kolaborasinya. Nah, untuk pengelolaan timah yang adil dan berkelanjutan hanya mungkin jika korupsi diberantas dan suara masyarakat didengar. Nah, selanjutnya ada teori good governance dan pencegahan korupsi. Good governance merupakan konsep dari pemahaman sentral ya dalam pencegahan korupsi yang mengacu pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, efisien, partisipatif, dan berlandasan hukum. Nah, menurut World Bank tahun 1992 ya, lemahnya penerapan good governance ini, prinsip good governance ini berkorelasi langsung dengan meningkatnya korupsi di suatu negara, khususnya di sektor sumber daya alam yang sangat syarat dengan rantai ekonomi negara tersebut. Dalam konteks pertambangan timah di Indonesia sendiri, minimnya transparansi dalam pemberian izin usaha pertambangan, kurangnya akuntabilitas dalam pengawasan, serta lemahnya partisipasi masyarakat memperparah praktik koruptif ini yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar ya. Dalam penelitian Kaufman, Cray, dan Zoido Lobaton pada tahun 1999, itu mereka menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat good governance yang rendah itu cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Ini karena korupsi memperlemah efektivitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan para investor-investor. Oleh karena itu, reformasi sektor pertambangan tidak hanya memerlukan perbaikan regulasi teknis, tetapi juga penguatan prinsip-prinsip governance atau kepemerintahan ya, seperti transparansi data pertambangan, pengawasan berbasis masyarakat, dan akuntabilitas para pejabat publik yang ada di sektor itu. Baik, selanjutnya. Ini saya akan melanjutkan membahas tinjauan pustaka tentang perspektif ekonomi politik terhadap korupsi di sektor sumber daya alam dan juga konsep social trust dan dampaknya terhadap demokrasi. Nah, jadi ini tuh sama-sama penting ya. Yang pertama itu bagaimana perspektif ekonomi politik memandang korupsi di sektor sumber daya alam, dan yang kedua itu dampak korupsi terhadap social trust serta implikasinya bagi demokrasi kita. Nah, dari perspektif ekonomi politik, korupsi di sektor sumber daya alam dipahami bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi bagian dari relasi struktural yang lebih luas, yakni patronase antara elit politik dan juga pengusaha. Nah, Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarki menjelaskan bagaimana kelompok kaya dan berkuasa membangun mekanisme untuk mempertahankan kendali atas sumber daya. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini nyata terlihat salah satunya melalui kasus PT Timah, yaitu praktik ekspor ilegal, manipulasi kuota produksi, hingga suap pada pejabat negara, memperlihatkan bagaimana oligarki bukan sekadar teori, melainkan realitas konkret yang menghambat reformasi pengelolaan sumber daya alam. Nah, untuk lebih jauhnya juga, Robinson dan Hadis menunjukkan bahwa setelah kejatuhan Orde Baru ini, liberasi politik justru melahirkan pola klientelis baru. Bisnis besar berbasis sumber daya alam mampu mengendalikan partai politik dan pejabat politik, hingga membuat upaya reformasi menjadi paradoks, yaitu demokrasinya itu prosedural berjalan, tetapi penguasaan sumber daya
tetap terpusat di tangan oligarki lama maupun baru. Nah, jadi dari perspektif ekonomi politik itu korupsi di sektor sumber daya alam dipertahankan melalui relasi patronase antara elit politik dan juga pengusaha yang membentuk struktur oligarki. Nah, si Jeffrey Winters ini pas 2011 ini dalam bukunya itu oligarki itu menguraikan bagaimana kelompok kaya dan berkuasa mempengaruhi kebijakan publik untuk mempertahankan monopoli atas sumber daya. Nah, fenomena ini juga terlihat dalam kasus PT Timah ya, di mana praktik yang lain-lain itu membuat rugi negara. Terus dalam konteks Indonesia juga oligarki sumber daya alam itu telah menjadi hambatan serius bagi reformasi tata kelola pertambangan. Jadi liberalisasi politik pasca Orde Baru itu justru memperkuat pola klientelisme baru yang berbasis sumber daya alam. Jadi ya makin merugi. Nah, terus gimana sih kondisi ini tuh berdampak pada demokrasi kita? Nah, itu kita bahas di social trust, konsep social trustnya. Nah, itu tuh disinilah konsep social trust itu menjadi krusial ya. Robert Putnam dalam Making Democracy Work menegaskan bahwa social trust adalah fondasi utama bagi demokrasi yang stabil. Ia mendorong kerjasama warga, memperkuat jaringan sosial, dan membuat partisipasi politik lebih sehat dan bermakna. Namun korupsi sistematik seperti dalam kasus PT Timah ini ngehancurin fondasi yang udah dibuat. Jadi masyarakat tuh kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap institusi, bahkan terhadap sesama warga negara. Jadi proses politik pun dipersepsikan sebagai permainan elit semata. Akibatnya apatisme politik mulai tumbuh subur, rakyat menjadi enggan terlibat dalam pemilu, forum-forum diskusi, ataupun dalam pengawasan kebijakan publik. Nah, demokrasi juga bergeser, bukan lagi sebagai ruang partisipasi rakyat, melainkan hanya sebagai serangkaian prosedur formal belaka seperti yang dikemukakan oleh Mark Warren. Korupsi mengubah sifat dasar demokrasi itu sendiri dari demokrasi yang substantif menjadi demokrasi yang prosedural kosong. Jadi dampaknya juga nggak kecil. Turunnya sosial trust itu memperburuk fragmentasi sosial, menumbuhkan konflik horizontal, dan juga melemahkan solidaritas antar warga. Di tingkat lokal seperti di Bangka Belitung, ketidakpercayaan terhadap pemerintah akibat mafia pertambangan itu nggak hanya melemahkan pemerintahan daerah tetapi juga mengancam kohesi sosial nasional. Oleh karena itu memperbaiki tata kelola sumber daya alam juga bisa memulihkan social trust melalui pemberantasan korupsi yang serius, bukan hanya kebutuhan moral atau hukum semata. Ini adalah strategi untuk menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia di tengah tantangan global yang kian berat. Mungkin sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Ilham Maulana, saya dari angkatan 23. Oke, sekarang kita lanjut bahas upaya pemberantasan korupsi di industri timah. Iya, korupsi di sektor timah bukan cuma soal uang negara yang hilang, tapi juga soal rusaknya lingkungan, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan makin lebarnya jurang ketimpangan. Yang lebih rumit lagi, korupsi ini gak berdiri sendiri. Jadi ada jejaring kekuasaan elit lokal sampai aparat hukum yang kadang justru ikut ngelanggengin praktek korupsi ini. Jadi mereka tuh ikut ngebantu gimana caranya mempertahankan dan menjalankan praktek korupsi ini biar gak kandus. Tapi bukan berarti gak ada upaya. Sekarang ini ada beberapa upaya strategi penting yang lagi didorong buat memberantas korupsi di sektor timah. Pertama, kita perlu memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK harus didukung penuh buat bisa turun langsung mengusut kasus-kasus besar yang melibatkan oknum pejabat, pengusaha, dan mafia tambang. Yang kedua adalah transparansi. Selama ini ya data soal tambang itu produksi dan ekspornya seringkali tertutup dan rawan dimanipulasi.
Dengan sistem daring yang bisa diakses publik, transparansi itu bisa dijaga. Masyarakat bisa ikut ngawasin. Yang ketiga adalah masyarakat sipil juga harus dilibatkan. Gak bisa kita cuma ngandelin pemerintah. Peran LSM, peran media, LSM, akademisi dan warga lokal juga harus jadi kunci buat membentuk tekanan publik. Karena dari suara bawah itu penting banget buat menangkar aktor-aktor korupsi. Nah, menurut penelitian Siregar dan kawan-kawannya tahun 2024, strategi pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam itu harus dilakukan dengan multi-level governance. Yang artinya semua level pemerintahan, dari pusat sampai daerah, harus saling bekerja sama. Gak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Plus masyarakat juga aktif dalam pengawasan. Dengan model ini, sistem checks and balance itu bisa lebih kuat. Jadi kalau ada penyimpangan di satu titik, ada mekanisme pengawasan dari titik yang lain. Terus juga pemberantasan korupsi di sektor timah itu emang nggak mudah. Tapi bukan berarti mustahil. Selama ada kemauan politik, didukung masyarakat yang kritis dan partisipatif, kita bisa dorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan transparan. Karena pada akhirnya timah itu milik rakyat, sudah seharusnya kembali ke rakyat. Bukan cuma dinikmati oleh segelintir orang. Dan ingat, perubahan gak datang dari atas aja. Kita semua punya peran buat menjaga agar korupsi gak jadi budaya. Karena kalau bukan kita yang ngawasin, siapa lagi? Baik, saat ini saya coba untuk menjelaskan terkait pendekatan dan jenis penelitian, serta objek dan lokasi penelitian. Nah, kita akan fokus terlebih dahulu ke pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Studi kasus itu dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena korupsi dalam industri timah secara mendalam. Itu dalam konteks kehidupan nyata. Dengan memeriksa konteks, faktor-faktor penyebab, dampak dari korupsi di dunia nyata, khususnya pada satu atau beberapa peristiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah dan demokrasi, juga memperhatikan perbedaan sangat halus dan kompleksitas korupsi. Di sisi lain, ini juga memberikan kemudahan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kekuasaan, kesempatan, dan lemahnya konstitusi berkontribusi terhadap praktek korupsi di Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil keseluruhan populasi, melainkan untuk memahami dampak, memahami konteks, dan memahami makna dari suatu kejadian atau proses tertentu yang relevan. Lalu, hasil penelitian ini sekaligus juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan dampak pada masyarakat. Penelitian ini memberi perhatian pada dampak spesifik kepada bagaimana kasus ini dapat berdampak pada masyarakat. Lalu kasus ini juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap lembaga pemerintah maupun demokrasi. Jadi memang penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan sumber informasi bagi para pembuat kebijakan, terutama bagi pemutus kebijakan agar lebih peka terhadap masyarakat yang menjadi korban kasus korupsi. Lalu yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan terkait objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian adalah kasus korupsi dalam tata kelola pertambangan timah di Indonesia dengan fokus pada studi besar. Lalu lokasi penelitian kita fokuskan pada wilayah terdampak langsung oleh kasus ini. Tapi memang pengambilan data dilakukan oleh sumber-sumber dokumen, media, atau wawancara daring juga dimungkinkan. Lebih jelasnya, objek penelitian itu difokuskan pada satu studi kasus besar, seperti contoh kasus korupsi pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Lalu misalnya yang kasus korupsi sebelumnya, skandal ini itu memang berkaitan dengan dugaan korupsi dan menyebabkan kerusakan lingkungan
berskala besar dalam aktivitas pertambangan di Bangka Belitung yang melibatkan beberapa pejabat publik dan pihak swasta yang diduga memiliki keterlibatan juga terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat yang diduga melindungi kegiatan pertambangan ilegal. Lalu yang kedua, contoh yang lain, itu penelusuran jejak aktor, modus, dampaknya terhadap masyarakat hingga respon pemerintah. Misalnya, menentukan siapa yang memiliki keterlibatan terhadap skandal tersebut, baik sebagai pelaku utama ataupun pihak yang mendukung aksi tersebut, maupun pihak yang mungkin memiliki peran yang memperburuk situasi. Misalkan, dari individu, kelompok, maupun organisasi, kita mengidentifikasi cara yang pelaku gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi bisa dibilang, kita elaborasi ulang terkait lokasi penelitian itu difokuskan pada wilayah yang terdampak langsung oleh kasus ini, secara administratif maupun melalui sumber datanya. Yakni kalau dalam kasus ini berarti Provinsi Bangka Belitung. Namun, pengambilan data itu dapat dilakukan dari berbagai sumber, seperti dokumen, media, dan wawancara daring, bila dimungkinkan. Provinsi Bangka Belitung yang saat ini kita jadikan objek lokasi itu salah satu pusat utama penghasil timah di Indonesia. Secara administratif, memang daerah yang terlibat langsung dalam industri pertambangan timah. Jadi memang pengambilan data ini akan dilakukan melalui berbagai sumber juga. Seperti contoh dari laporan pemerintah di provinsi tadi, lalu terkait data industrinya, dan juga terkait pemberitaan media lokal yang berkaitan dengan isu korupsi di sektor pertambangan timah. Kurang lebih dari kedua hal tersebut, dalam metodologi penelitian ini kita akan memfokuskan tadi, kita elaborasi ulang, bahwa pendekatan dan jenis penelitian kita akan berfokus pada kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Lalu objek dan lokasi penelitiannya, kita akan berfokus pada kasus korupsi dalam tata kelola pertimbangan atau pertambangan timah di Indonesia. Dengan fokusnya memang pada studi kasus yang besar. Nah, lokasi penelitiannya itu difokuskan pada wilayah yang terdampak langsung. Di sini lokasi tersebut adalah Provinsi Bangka Belitung. Nah, tapi pengambilan datanya dilakukan melalui sumber-sumber dokumen, media, dan juga wawancara daring jika dimungkinkan. Kurang lebih seperti itu dalam pendekatan dan jenis penelitian dan juga objek serta lokasi penelitian. Terima kasih. Metode penelitian. Prosedur penelitian. Penelitian ini melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan itu melakukan kajian literatur untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan korupsi timah, serta menetapkan fokus dan batasan penelitian yang berkaitan dengan kasus korupsi timah tersebut. Yang kedua, ada tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data yaitu melakukan pengumpulan dokumen yang bersumber dari wawancara dengan para ahli, jika memungkinkan, berita, laporan, investigasi, serta regulasi yang relevan dengan kasus korupsi timah. Dan yang ketiga, ada tahap analisis data. Tahap analisis data yaitu menganalisis seluruh data secara menyeluruh dan melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara kasus korupsi dengan ketidakpercayaan masyarakat serta kasus-kasus lainnya. Yang keempat, ada tahap penyajian data. Tahap penyajian data yaitu menyusun laporan secara terstruktur berdasarkan hasil penelitian yang mencakup pendahuluan, analisis, temuan, dan kesimpulan. Dan yang terakhir, yaitu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah melakukan perbaikan dan penyempurnaan laporan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan diskusi kelompok. Kemudian kita masuk ke fokus dan batasan penelitian. Di sini ada 5 faktornya. Fokus dan batasan penelitian yaitu yang pertama,
Penelitian ini mengkaji asal mula terjadinya kasus korupsi pertambangan timah, motif pelaku melakukan korupsi, serta tahap-tahapan yang mengarah pada pelanggaran hukum hingga upaya penanganan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, penelitian ini mendetailkan siapa saja yang terlibat, termasuk aktor dari dalam pemerintah maupun pihak luar atau swasta atau individu, serta peran mereka dalam mendukung, memfasilitasi, atau mendapatkan keuntungan dari korupsi pertambangan timah. Kemudian yang ketiga, penelitian menganalisis kerugian negara secara ekonomi, dampak sosial seperti perubahan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, serta kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan kerusakan lahan akibat korupsi di sektor pertambangan timah. Yang keempat, penelitian mengkaji bagaimana masyarakat dan media merespon kasus ini, serta sejauh mana kepercayaan terhadap pemerintah dan demokrasi terdampak oleh pemberitaan dan opini publik. Dan yang terakhir, penelitian menilai apakah kasus dan penanganannya memperburuk atau memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem demokrasi Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian ini. Ada 5, yaitu yang pertama, menganalisis dampak korupsi terhadap hak dan kewajiban warga negara, mengkaji bagaimana korupsi dalam sektor pertambangan timah mempengaruhi hak ekonomi, sosial, dan lingkungan warga negara. Yang kedua, mengevaluasi peran negara dalam penegak hukum, membahas kewajiban pemerintah dalam memberantas korupsi, serta efektivitas kebijakan hukum dalam menindak pelaku korupsi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap anti korupsi, mendorong pemahaman warga negara tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Yang keempat, menjelaskan implikasi korupsi terhadap identitas dan moral bangsa, mengidentifikasi bagaimana korupsi dapat melemahkan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi, menyusun rekomendasi mengenai peran aktif masyarakat dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Permana. Saya akan menjelaskan mengenai sumber dan teknik pengumpulan data. Yang akan saya jelaskan secara spesifik yaitu adalah sumber data primer, sumber data. Dan sumber data ini ada 2 yang kita pakai, ada sumber data primer dan ada sumber data sekunder. Yang pertama, kita ada data primer seperti wawancara dengan yang ahli jika memungkinkan, atau pernyataan resmi tokoh melalui media, dokumen hukum seperti keputusan pengadilan, laporan KPK, dan berita resmi. Wawancara akan dilakukan untuk memperkuat data karena hasil wawancara yang telah diambil mungkin akan diambil pernyataannya dari seorang yang ahli di bidangnya, sehingga diyakini bahwa data tersebut adalah data yang konkret. Wawancara semi struktural menggunakan panduan pernyataan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan namun terdapat fleksibilitas bagi pewawancara untuk mengeksplorasi terkait topik yang muncul dari jawaban narasumber, yang membuat wawancara akan menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya ada pernyataan resmi tokoh melalui media. Tokoh yang dapat diambil pernyataannya seperti misalnya ada pejabat pemerintah, anggota DPR maupun tokoh masyarakat. Selanjutnya ada putusan pengadilan, misalnya dokumen resmi yang dapat menjadi sumber data menjadi salah satu poin analisis yang dapat terjadi dalam kasus korupsi penambangan timah. Selanjutnya ada data laporan KPK
Misalnya, terdapat laporan KPK yang mengungkapkan temuan adanya kejanggalan maupun gap di dalam sektor pertambangan timah. Laporan ini merupakan data yang otentik yang dapat menunjukkan bagaimana pemerintahan menangani kasus korupsi. Selanjutnya yaitu ada data sekunder yang bisa kita gunakan dalam penelitian kasus korupsi penambangan timah. Data sekunder yang bisa kita gunakan yaitu ada artikel di jurnal, media investigatif, laporan LSM, ICW, PWYP, serta publikasi akademik yang terkait. Data sekunder yang dapat menjadi acuan yaitu seperti misalnya artikel jurnal yang telah membahas terkait korupsi penambangan timah ataupun yang berkaitan dengan pertambangan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pengambilan sumber data. Jurnal ini dapat memberikan analisis teoritis yang relevan untuk mendalami kasus yang sedang kita teliti. Selanjutnya ada media investigatif dapat memberikan laporan terkait permasalahan yang terjadi. Seperti media investigatif melakukan wawancara atau menyiarkan hasil temuan mereka dan nantinya akan melaporkan melalui medianya masing-masing dan dijabarkan lebih mendalam terkait temuan kasusnya. Yang terakhir ada publikasi akademik seperti buku atau publikasi akademis lainnya yang membahas mengenai kebijakan tata kelola ekonomi yang berdampak terhadap masyarakat terhadap kasus yang terjadi. Dapat memberikan konteks teoritis yang praktis yang mungkin diperlukan dalam analisa lebih lanjut. Publikasi akademis ini seperti halnya yang kita lakukan, mereka melakukan analisis, melakukan riset mereka masing-masing yang mungkin akan bisa kita jadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang kita lakukan ya untuk penelitian ini. Yang pertama adalah yaitu studi dokumentasi. Nah, kita ini mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti dokumen berita, laporan investigasi, dan regulasi. Lalu melakukan perbandingan antara dokumen satu dengan lainnya sehingga mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian tersebut. Dokumen resmi itu misalnya seperti laporan tahunan dari perusahaan pertambangan timah, terus dokumen kebijakan atau regulasi pemerintah yang mengatur tata kelola pertambangan dan pemberantasan korupsi. Terus ada laporan audit yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemerintah. Nah, kalau yang dari berita itu seperti yang berita yang melaporkan kondisi di saat situasi memanas, berita terkait reaksi masyarakat, pendapat pejabat-pejabat setempat, maupun proses hukum yang telah dilaksanakan ya. Nah, kalau untuk laporan investigasi itu seperti ini dari media maupun lembaga LSM yang memberikan laporan analisis dugaan dan bukti yang memperkuat terjadinya korupsi. Yang kedua itu kita pengambilan datanya wawancara. Itu jika memungkinkan ya. Wawancaranya tuh semi struktural dengan ahli tata kelola pertambangan, aktivis anti korupsi, dan tokoh lokal yang pernah bersuara terkait kasus tersebut. Nah, wawancara ini akan menjadi cara yang efektif untuk menggali informasi secara langsung dengan mendetail juga ya.
dan dapat memahami perspektif orang itu untuk kasus korupsi pertambangan timah ini. Nah, jika memungkinkan, wawancara akan dilakukan untuk memperkuat data, karena hasil wawancara nih, ya, dari hasil wawancara yang telah diambil ini mungkin akan diambil dari orang yang kuat ya di bidangnya, ahli di bidangnya. Nah, wawancara semi struktural ini menggunakan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, namun terdapat fleksibilitas bagi pewawancara untuk mengeksplorasi terkait topik yang muncul dari jawaban narasumber yang membuat wawancara menjadi lebih fleksibel. Nah, terus kita akan melakukan yang ketiga, cara pengambilan data kita tuh itu observasi tidak langsung. Nah, maksudnya tuh seperti analisis terhadap reaksi publik melalui jejaring media sosial ya. Nah, ini bisa kita lakukan di media sosial, forum publik, ataupun komentar masyarakat terhadap kasus di media massa itu. Data ini akan diambil melalui reaksi publik yang terekspresikan oleh masyarakat melalui media sosial, forum publik itu, maupun komentar masyarakat. Langkah ini kita ambil untuk melihat secara langsung dampak yang terjadi pada masyarakat dan apa yang mereka pikirkan tentang kasus korupsi ini. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menyampaikan bagian metodologi penelitian teknik analisis data. Di sini kami menganalisis data dengan menggunakan pendekatan analisis tematik atau tematik analisis. Analisis ini mencakup reduksi data atau pengurangan data. Karena kan kami di teknik pengumpulan data sebelumnya kami mengumpulkan data dari banyak sumber tentunya, dan ada kategori data primer, data sekunder, seperti contohnya wawancara, yang jika memungkinkan kami akan melakukan wawancara pada ahli. Lalu juga ada kami mengumpulkan data dari berita ataupun juga laporan investigasi. Di reduksi data ini kami saring informasi semuanya itu tersebut jadi relevan, dan untuk memastikan juga datanya itu valid agar tidak meragukan, agar tidak memunculkan keraguan terhadap data yang akan kami sampaikan nanti. Oke. Yang kedua ada kategorisasi tema. Oke, ini mengelompokkan tema-tema seperti aktor yang terlibat, seperti jabatannya itu apa sih dia bisa terlibat dalam korupsi ini, juga mungkin siapa aja yang di belakangnya, mungkin dari faktor eksternal gitu, aktor eksternal yang tidak berhubungan dari perusahaan PT Timah ini. Lalu juga ada jenis korupsinya ini seperti suap kah, gratifikasi kah, penyalahgunaan kekuasaan kah, ataupun perbuatan curang yang lainnya ya. Lalu ini terus juga ada dampak sosial dan respon masyarakatnya ini. Harusnya sih masyarakat pasti marah ya dengan munculnya kasus ini. Nah, ini ada contohnya menganalisis peran pejabat pemerintah dalam kasus korupsi dan mengapa sektor pengawasan pertambangan gagal mengawasi secara menyeluruh sehingga menciptakan celah untuk praktik korupsi ini terjadi, yang kerugiannya mencakup sekitar 271 triliun sampai 300 triliun. Lalu ada ini analisis hubungan sebab akibat. Nah, di sini kami menganalisis bagaimana korupsi merusak layanan publik
dengan kerugian yang 271 triliun sampai 300 triliun rupiah itu, atau memicu ketidakpercayaan terhadap pemilu. Ya, tentunya pasti akan memicu ketidakpercayaan. Lalu juga kami mengidentifikasi kasus terkait yang muncul sebagai akibatnya. Ya, karena setelah kasus korupsi timah ini muncul, beberapa saat setelahnya ada kasus korupsi lainnya juga yang muncul, yang bahkan kerugiannya juga jauh lebih besar dari kasus korupsi timah ini, yang kerugian mencapai sekitar 980 triliun sampai 1 kuadriliun rupiah. Bahkan warganet ada yang membuat klasemen korupsi di Indonesia ini kerugian terbesarnya apa gitu. Oke, yang terakhir penarikan kesimpulannya ini. Nah, kesimpulan ini kami ambil secara kualitatif berdasarkan pola temuannya, dengan mempertimbangkan frekuensi atau sejauh mana topik tersebut dibahas dalam penelitiannya yang kami lakukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini saya akan menjelaskan subbab dari metodologi penelitian, yaitu validitas dan kredibilitas data. Jadi, untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, di dalam penelitian ini, kami melakukan pengecekan dengan triangulasi atau pengecekan dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, berita, dokumen LSM, dan bahkan jurnal. Semua data dicek kualitasnya, terus dikumpulin dan dicatat rapi, alias pakai audit trail. Oke? Nih. Terus dari situ kita pakai analisis dengan tema besar. Jadi kayak siapa aktornya, apa modusnya, dan apa dampaknya ke masyarakat. Plus kami juga refleksi biar biar kesimpulan yang kami tarik itu gak bias. Tapi tetap penelitian ini tuh punya keterbatasan karena datanya cuma diambil dari dokumen publik. Mungkin ada cerita detail yang gak ke-cover sama kami. Terus karena sebagian data dari media, ada kemungkinan framing media itu berpengaruh ke penelitian. Terus penelitian ini juga berfokus di kasus Bangka Belitung aja. Jadi nggak bisa digeneralisir ke tambang-tambang yang lain. Yang terakhir, reaksi masyarakat itu kami ambil dari media sosial dan dari berita. Gak semua reaksi masyarakat kami ambil, jadi pastinya ini cuma ada sebagian aja. Karena nggak mungkin juga untuk mengambil semua reaksinya. Terlalu banyak. Sini saya akan mempresentasikan soal hasil dan pembahasan. Jadi untuk gambaran umum, kasus korupsi timah yang terjadi dalam rentang 2015 sampai 2022 dengan skema kerja sama fiktif antara PT Timah dan perusahaan smelter ilegal, dana hasil kejahatan disamarkan melalui CSR palsu dan dikirim ke money changer, yakni PT Quantum Skyline Exchange milik Helena Lim. Nah, dari kasus itu kerugian negara tuh mencapai 271 triliun. Nah, itu tuh versi KLHK-nya. Sebagian besar itu berasal dari kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Jadi pada kasus ini tuh bukan sekedar tindakan individu, tapi mencerminkan lemahnya pengawasan SDA oleh negara, penegakan hukum terhadap korporasi, integritas pejabat publik, dan dampaknya itu mencakup kerusakan ekosistem, krisis kepercayaan publik, dan memburuknya tata kelola negara. Jadi seharusnya itu negara itu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Penegakan hukum juga harusnya lebih ditingkatkan lagi untuk memberantas para koruptor ini. Jadi tidak ada lagi kerusakan sumber daya alam, kerusakan ekosistem, dan tidak merusak juga kepercayaan publik terhadap
pemerintahan. Oke, selanjutnya di sini ada framing media dan respons publik. Jadi media itu memiliki cara berbeda dalam membingkai kasus ini. Seperti contohnya kompas.com. Fokusnya itu pada kerugian ekologis, kerusakan sistematik, dan lemahnya pengawasan lembaga negara. Penekanannya lebih mendalam secara struktural dan akademik. Nah, detik.com menyampaikan informasi faktual dan ringan, tapi kurang menyoroti dimensi struktural korupsi. Nah, untuk TikTok dan sosial media, netizen membuat video pendek edukatif dengan gaya sarkasme. Jadi masyarakat juga berperan aktif menyuarakan keadilan dan ketidakpuasan. Terus framing netizen juga menggambarkan bahwa kasus ini tuh serius, bukan hanya drama rumah tangga artis. Jadi intinya masyarakat itu tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pengontrol narasi melalui digital civic engagement. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika profesi hakim dalam putusan ringan. Vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moise yaitu 6 tahun dan 6 bulan dianggap tidak proporsional jika dibandingkan dengan skala kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah serta dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Putusan tersebut memunculkan dugaan kuat terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disingkat KEPPH. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup 3 hal utama, yaitu independensi dan imparsialitas, putusan yang sangat ringan, membuka ruang spekulasi bahwa hakim mungkin mendapat tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal. 2. Akuntabilitas, tidak terdapat penjelasan secara rinci mengapa Harvey mendapat keringanan hanya karena bersikap sopan dan kooperatif. Padahal dampak kejahatannya sangat luas. Yang ketiga, profesionalisme. Hakim tampaknya tidak menunjukkan kepahaman mendalam atas karakteristik kejahatan korupsi sektor SDA yang bersifat sistemik dan merusak. Kondisi ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan seperti yang disampaikan oleh Ginting di 2023. Pelanggaran etika oleh aparat peradilan turut menyumbang pada hilangnya legitimasi lembaga hukum di mata publik. Hasil dan pembahasan. Tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, pencucian uang dilakukan secara terstruktur dan sistematik. Dengan skema yang melibatkan banyak entitas, dana hasil kejahatan tambang ilegal tidak langsung disimpan dalam rekening pelaku, melainkan disamarkan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, disalurkan melalui skema CSR fiktif, seolah-olah sebagai bantuan sosial. Kemudian, yang kedua, dikelola oleh perusahaan smelter dan money changer seperti PT Quantum Skyline Exchange milik Helena Lim. Dan yang ketiga, tidak tercatat dalam sistem akuntansi formal perusahaan, sehingga sulit dilacak oleh otoritas pajak atau perbankan. Modus ini merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Fakta ini menunjukkan bahwa pencucian uang dalam kasus ini tidak hanya sebagai tindak lanjut dari korupsi, tetapi menjadi bagian dari sistem kejahatan yang terorganisir. Karena itu, diperlukan 2. 1. Penguatan sistem pelaporan dan audit transaksi oleh lembaga keuangan. Dan yang terakhir, yang kedua, peningkatan efektivitas kerjasama antara lembaga penegak hukum dan PPATK, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, salah satu hasil dan pembahasan kita tuh selanjutnya ada pendidikan nilai Pancasila sebagai strategi pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegasan hukum ya, tetapi juga harus menyentuh aspek moral dan ideologis. Dalam hal ini maksudnya Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi fondasi utama dalam strategi pencegahan korupsi dalam jangka panjang. Nilai-nilai dalam Pancasila ditanamkan sejak dini juga dapat membentuk karakter warga negara yang anti korupsi. Nah,
ketuhanan yang Maha Esa. Itu istilah pertama tuh. Nah, itu bisa mendorong kesadaran spiritual bahwa korupsi adalah tindakan amoral. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu mendorong kesadaran untuk menjaga keadilan distribusi kekayaan negara. Lalu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, itu menguatkan prinsip musyawarah, transparansi, dan partisipasi publik ya. Menurut Zulfikar 2023, nilai-nilai tersebut harus diintegrasikan tidak hanya dalam kurikulum pendidikan formal, tetapi juga dalam ruang digital dan aktivitas komunitas. Dengan demikian, generasi muda Indonesia dapat dibekali tidak hanya pengetahuan hukum, tetapi juga karakter integritas yang kuat. Strategi ini diyakini akan lebih efektif dalam membentengi bangsa dan praktik korupsi di masa depan yang akan datang. Selanjutnya. Oke, selanjutnya sini ada kegagalan sistematik tata kelola SDA. Nah, jadi korupsi timah adalah gejala dari gagalnya sistem pengawasan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya sekadar ulah segelintir orang yang melakukan kegiatan ilegal dari kasus ini. Namun nih ada beberapa fakta penting yang mesti kita perhatikan ya, mesti kita notice. Yang pertama tuh ada PT Timah mengakomodasi tambang ilegal melalui perusahaan-perusahaan boneka. Nah, jadi penjelasannya itu PT Timah nih ya sebagai BUMN yang seharusnya memiliki tambang secara legal dan bertanggung jawab. Nah, dia tuh justru diduga gitu memfasilitasi penambangan ilegal dengan menggunakan perusahaan-perusahaan boneka yang dimaksudnya itu front companies. Nah, perusahaan-perusahaannya ini secara formal terdaftar dan terlihat sah, namun pada kenyataannya hanyalah kedok untuk menutupi aktivitas penambangan liar. Nah, itu dia jadi ngebuka celah korupsi jadinya. Yang kedua, sini terdapat kolusi antara pejabat negara, pengusaha tambang, dan pihak swasta. Ini ada hubungan tidak sehat atau kerjasama tersembunyi kolusi antara oknum pejabat, pengusaha, atau perusahaan swasta dalam menjalankan dan melindungi tambang ilegal. Nah, jadi tuh mereka tuh saling menguntungkan secara pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik dan lingkungan. Praktik seperti ini merupakan bentuk korupsi struktural yang melibatkan berbagai lapisan kekuasaan. Terus yang ketiga, Kementerian BUMN dan ESDM dianggap abai dalam mengatur perusahaan negara. Jadi dua lembaga kayak BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral ESDM punya tanggung jawab nih untuk ngawasin aktivitas perusahaan negara seperti PT Timah ini. Namun dalam kasus ini mereka itu lalai, tidak melakukan pengawasan secara ketat, atau bahkan mereka tuh saling tutup gitu ya, saling tertutup jadinya terhadap penyimpangan dan kerusakan yang terjadi. Yang keempat ini, padahal sesuai pasal 33 Undang-Undang 145, kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Nah, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, namun dalam praktiknya ini, pengelolaan sumber daya seperti timah justru dimonopoli oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang inilah ilegal gini lah, orang-orang yang nggak benar. Nah, sehingga rakyat banyak tidak mendapatkan manfaatnya, tidak mendapatkan privilege-nya gitu, bahkan malah dirugikan untuk rakyatnya. Nah, namun ya yang terjadi justru itu ada 3 di sini. Yang pertama itu ada eksploitasi masif. Jadi maksudnya itu alih-alihnya itu dikelola secara berkelanjutan sumber daya alam seperti timah dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan batas atau limitnya, dampaknya. Eksploitasi masif ini menyebabkan kerusakan alam yang bisa mengakibatkan tuh kerusakan itu seperti kerusakan hutan, terus juga ada kerusakan dalam artian pencemaran air dan juga degradasi lahan. Terus yang kedua, kerugian sosial, ekonomi, ekologi. Penjelasannya itu jadi kalau dari sosial ya, kerugian sosial itu yang pertama masyarakat ya, contohnya dari kerugian sosial itu masyarakat sekitar kehilangan ruang hidupnya, konflik agraria meningkat. Yang ekonomi itu contohnya kekayaan alam tidak berdampak pada peningkatan ekonomi lokal. Yang ketiga, ekologi itu contohnya keseimbangan alam terganggu, ada juga ekosistem hancur dan keanekaragaman hayatinya juga terancam. Lalu yang ketiga, sini ada kejahatan lingkungan luar biasa, extraordinary crime. Ini kejahatan paling parah ya. 271 triliun itu uang yang sangat-sangat banyak banget itu. Itu bisa benar-benar harusnya ngasih impact yang bagus buat negara, yang buat rakyat Indonesia, yang apalagi khususnya kaum-kaum yang miskin atau kaum-kaum yang rendah gitu.
mereka harus yang dapat keuntungannya itu, malah mereka malah makin susah gitu. Itu parah banget tuh, kejahatannya lebih parah itu. Nah, jadi kejahatan tambang ini itu tergolong uh, ini extraordinary crime, dampaknya besar, terus juga ini sistematik lagi, dan seringkali melibatkan kekuasaan. Ini sebenarnya udah bisa masuk ke mungkin perhatian dan penanganan serius dari negara, mungkin juga bisa dari internasional, bahkan lebih parah lagi nih. Seperti kalian kejahatan korupsi atau terorisme, karena menyangkut keamanan hidup jutaan orang dan keberlanjutan lingkungan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan studi kasus korupsi dan analisis opacity. Oke, skandal PT Timah memperlihatkan korupsi yang sistemik dalam tata niaga PT Timah di Bangka Belitung. Ada media seperti Kompas dan Detik menyampaikan berita dari dua sisi yang berbeda, yaitu dari sisi struktural dan satunya lagi dari sisi personal. Media Kompas ini menyoroti sisi strukturalnya, yaitu aktor institusionalnya, sedangkan Detik itu hanya menyoroti public figures, yaitu seperti Harvey Mois yang merupakan suami dari Sandra Dewi, dan ada juga lagi Hendra Halim yang disebutkan sebagai Crazy Rich. Nah, ini analisis hukum menunjukkan bahwa kerugian negara mencapai 270 triliun. Namun, opini publik lebih terfokus pada selebritas. Nah, ini menunjukkan bagaimana framing media membentuk perhatian masyarakat. Sementara akar masalah itu ada di masalah ekonomi dan politiknya. Masalah ini malah luput dari sorotan. Dan memang media ini memberikan peran penting, ya, walaupun keputusan akhirnya ada di hakim, tapi dengan adanya desakan dari publik gitu yang telah diberitakan oleh media gitu bagaimana kasusnya, itu mampu merubah keputusan hakim itu. Karena awalnya Harvey Mois ini awalnya kan hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dengan adanya desakan publik itu, jadi dia menjadi hukumannya ditambah menjadi 20 tahun. Namun langkah baiknya ya jangan hanya berfokus kepada Harvey Mois gitu. Karena ini dia masalahnya ekonominya itu, bahkan angka 271 triliun jadi lupa itu, padahal ini merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi ekonomi Indonesia gitu. Dan segi politiknya, oke, itu juga ada aktor atau tersangka lain jabatannya itu lebih penting dari Harvey Mois yang berpotensi untuk menjadi tersangka atau pemeran utamanya dalam kasus korupsi ini gitu. Tapi media tidak membahas ini. Ya, padahal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 gitu ya. Namun ya wartawan atau medianya ini juga melakukan bertolakan gitu ya, atau ada menolaknya gitu ya, begitu. Oke, untuk analisis tentang opacity. Opacity ini merujuk pada praktik manipulasi laporan keuangan yang menyembunyikan kinerja sebenarnya. Dalam kasus PT Timah, hal ini dilakukan modifikasi data laba agar kinerja operasional terlihat stabil, padahal sebetulnya bermasalah. Ya, sebenarnya ini kan cukup lama ya kasus ini, bertahun-tahun kan terjadinya, tapi tidak pernah terungkap, dan terungkapnya ya baru setelah bertahun-tahun. Harusnya pentingnya banget ini analisis opacity gitu kan, karena kalau sudah ada analisis opacity, dia
sangat memungkinkan untuk mencegah kasus korupsi yang nilainya lebih dari tidak, bahkan bisa tidak sampai 271 triliun itu, jika sebelumnya sudah ada pelaku pemraktekan analisis earning opacity-nya ini. Nah, analisis earning opacity-nya ini hasilnya earning opacity itu atau modifikasi labanya ini dapat meningkatkan potensi tax avoidance atau penghindaran pajak, karena labanya dimodifikasi jadi kecil gitu kan, pajaknya juga bisa jadi lebih kecil ya, pajaknya bisa jadi lebih kecil atau bahkan tidak bayar pajak mungkin gitu. Nah, penghindaran pajak ini dapat menurunkan nilai perusahaan di mata investor. Nah, ini juga investor juga dapat melakukan analisis earning opacity pribadi gitu. Karena mereka kan juga kalau udah tahu ada earning opacity, mereka juga bakalan nggak mau gitu untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Oke, ini dampaknya gitu kan, hilangnya kepercayaan publik gitu terhadap laporan keuangan BUMN yang dimana PT Timah ini merupakan anakan perusahaan dari BUMN sendiri gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari dimensi kebijakan hukum dan kelembagaan pada penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali atau hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dalam kasus PT Timah dimaksudkan agar penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara lebih tegas dan sesuai dengan undang-undang khusus yang berlaku, seperti UU Tindak Pidana Korupsi. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga sebagai sinyal bagi pelaku usaha dan pejabat publik lainnya bahwa pelanggaran serius akan ditindak secara tegas. Sebenarnya PT Timah sendiri sudah memiliki kebijakan anti penyuapan berupa SMAP, yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang merujuk pada standar internasional ISO 37001. Di dalam ISO ini terdapat prinsip-prinsip penting seperti no bribery atau tidak memberi atau menerima suap, no kickback yaitu tidak menerima imbalan atau komisi tersembunyi, whistleblowing mechanism yaitu saluran pengaduan pelanggaran. Namun dalam praktiknya kebijakan tersebut belum dijalankan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik korupsi yang bersifat struktural dan sistemik, bukan sekedar individu. Artinya, korupsi terjadi karena ada pembiaran, lemahnya pengawasan internal, serta budaya perusahaan yang tidak sepenuhnya mendukung transparansi dan integritas. Dampak buruknya yaitu iklim investasi memburuk, ketimpangan ekonomi meningkat, kepastian hukum diragukan. Selanjutnya, dari segi analisis financial shenanigans sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan untuk menyesatkan pengguna laporan, baik secara sengaja maupun secara tersembunyi. Praktik ini tidak selalu melanggar hukum secara langsung, namun secara etika dan transparansi sangat bermasalah. Dalam konteks PT Timah, dua jenis financial shenanigans yang teridentifikasi adalah pertama, tipe 3, yaitu pengakuan pendapatan prematur atau fiktif, yang mana perusahaan mungkin mengakui pendapatan sebelum benar-benar diterima atau direalisasikan, atau bahkan mengakui pendapatan dari transaksi yang tidak nyata atau fiktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan angka pendapatan agar terlihat seolah-olah kinerja perusahaan baik, padahal kenyataannya tidak demikian. Tipe 5, penundaan atau penyembunyian biaya. Yang kedua itu tipe 5 atau penundaan atau penyembunyian biaya, yaitu perusahaan menunda pencatatan beban atau biaya ke periode mendatang atau menyembunyikannya agar laba saat ini tampak lebih besar. Ini membuat kondisi keuangan terlihat sehat padahal sebenarnya terdapat beban tersembunyi. Dampaknya yaitu pertama, investor menerima informasi menyesatkan, turunnya kepercayaan terhadap BUMN dan pemerintah. Sebagai BUMN, PT Timah seharusnya menjadi contoh akuntabilitas. Manipulasi ini memperlihatkan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan pada PT Timah tersebut. Mungkin sekian dari saya.
Halo semuanya, ya kali ini kita bakal bahas bab kelanjutan dari yang sebelumnya ya, yaitu di bagian hasil dan pembahasan. Kali ini kita bakal bahas pandangan dan pendapat masyarakat. Pandangan masyarakat ke kasus ini, kita mulai aja. Udah pasti nunjukin ketidakpercayaan karena eh, sistem hukum dan pemerintahannya tuh agak bisa dibilang agak aneh. Karena korupsi banyak banget, tapi kok dihukumnya sedikit banget. Dan dendanya pun dikit banget gitu loh. Nah, di kasus ini tuh kita lihat reaksi masyarakat tuh kuat banget. Bukan cuma karena nilai kerugian negaranya, tapi karena vonis yang dianggap terlalu ringan sama pelakunya. Dan minim transparansi selama proses hukumnya berlangsung. Kondisi ini juga menimbulkan gelombang ketidakpercayaan yang semakin dalam terhadap sistem hukum, juga terhadap pemerintah secara umum. Banyak yang ngerasain kalau proses hukum itu nggak jalan secara independen. Jadi kayak ada yang beranggapan bahkan kalau sebenarnya mereka tuh ada backingan politiknya di balik layar yang ngelindungin mereka dari jeratan hukum. Pada kalangan akademisi dan praktisi hukum juga ikut bersuara. Mereka menilai bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia ini masih belum menyentuh akarnya sampai tuntas. Salah satu pendekatan yang mereka usulkan adalah apa yang dikenal dengan istilah follow the money. Itu pendekatan menelusuri aliran dana yang hasil tindak pidana korupsi tersebut bukan hanya untuk pembuktian, tapi untuk mendorong pemulihan aset negara. Artinya yang penting bukan cuma ngehukum pelakunya, tapi juga memastikan bahwa uang negara yang dikorupsi itu bisa kembali. Di sisi lain, pendidikan anti korupsi juga menjadi aspek yang sangat penting. Karena banyak pihak menyarankan agar nilai-nilai anti korupsi, khususnya yang berlandaskan Pancasila, mulai diajarkan sejak dini. Baik seperti kegiatan formal kayak sekolah atau kegiatan non formal kayak masyarakat, keluarga, lingkungan sosial. Dengan harapan generasi yang akan datang itu punya kesadaran integritas dan keadilan sosial yang lebih kuat. Selain itu, kita nggak bisa mengabaikan peran masyarakat sipil, termasuk LSM, media yang independen, karena mereka adalah bagian penting dari mekanisme kontrol sosial. Tapi ironisnya, di banyak kasus mereka justru menghadapi tekanan atau bahkan dikriminalisasi. Maka, sangat penting untuk melindungi dan memberdayakan peran mereka agar tetap bisa berjalan dan melakukan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan yang ada. Yang terakhir, kita harus ingat bahwa kolaborasi antara elemen bangsa itu jadi kunci yang utama. Pemerintah, penegak hukum, akademisi, media, masyarakat, semuanya harus saling bekerja sama. Cuma dengan itu kita bisa menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mari bersama-sama menjaga agar hukum tidak hanya menjadi simbol, tapi sungguh-sungguh menjadi alat keadilan. Terima kasih. Oke, kemudian ada pandangan masyarakat dan para golongan masyarakat terkait adanya studi kasus ini. Yang pertama ada Dava Faris, yaitu dia adalah seorang sarjana hukum. Jadi kemarin kita habis mewawancarai mereka dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ada pertanyaan adalah apa kelemahan dari strategi pemberantasan korupsi saat ini? Dava Faris pun menjawab,
Meskipun lembaga seperti KPK sudah ada, penegakan hukumnya masih lemah. Kasus besar seperti korupsi timah hanya dijatuhi hukum vonis ringan. Ini menurunkan kepercayaan masyarakat dan memberi pesan bahwa korupsi skala besar tidak menimbulkan resiko besar pula. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk integritas? Kemudian beliau menjawab, sangat penting pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan kejujuran, tapi juga membentuk karakter harus dibawa ke ruang digital, bukan cuma kelas. Karena anak-anak kini juga banyak terpapar media sosial. Kemudian yang ketiga, pertanyaan adalah sejauh mana kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan swasta diperlukan? Jawabannya dari beliau, sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. LSM, media, dan masyarakat punya peran besar dalam mengawasi dan membongkar kasus perlindungan bagi pelapor juga harus ditingkatkan. Kemudian yang terakhir pertanyaan adalah, apa contoh kebijakan efektif dari luar negeri? Jawabannya adalah perampasan aset tanpa perlu menunggu vonis. Ini penting untuk menghindari penghilangan jejak uang haram, seperti yang terjadi lewat perusahaan boneka dalam kasus PT Timah. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, sekarang adalah sebuah sudut pandang yang berbeda dari yang sebelumnya. Ini dari Mutiara Abra ini. Dia merupakan sarjana politik. Dari beberapa pertanyaan kami dia menjawab pertanyaan kami dengan baik. Yaitu yang pertama adalah bagaimana korupsi mempengaruhi persepsi publik terhadap lembaga pemerintah. Bagi kamu Tiara, korupsi itu sangat bisa merusak kepercayaan. Nah, demikian karena akan memunculkan sebuah persepsi pada masyarakat. Seperti kalau memang yang jabatan atas saja melakukan curang atau korupsi, dalam tanda kutip, gimana yang di bawah? Itulah yang memunculkan anggapan kalau pemerintah itu nggak akan bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Nah, di sisi lain, karena hal demikian, rakyat akan menganggap semua lembaga itu akan bisa disuap dan akhirnya beranggapan atau berpersepsi bahwa hukum itu menjadi tidak adil. Nah, ini yang terjadi juga di kasus PT Timah, di mana kerugiannya sampai triliunan, bahkan ratusan triliun, lingkungan juga menjadi rusak parah, tapi kesannya pejabat itu tidak serius bertindak. Jadi kalau bagi kamu Tiara, tidak heran jika masyarakat menjadi kecewa berat dan akhirnya nggak percaya terhadap sistem hukum dan pemerintahannya. Lalu yang kedua, kami bertanya kepada kamu Tiara, apa indikator menurutnya kepercayaan publik akibat korupsi? Dari kamu Tiara memberikan jawaban yang sangat bagus, ya. Dia merasa bahwa salah satu tandanya yang paling nyata adalah karena turunnya partisipasi publik. Dah entah melalui pemilu turunnya kegiatan sosial politik atau bahkan diskusi-diskusi publik. Karena sejujurnya karena korupsi tersebut, masyarakat itu menjadi malas ikut terlibat karena memang akan berpersepsi bahwa mereka merasa bahwa ujung-ujungnya yang menang memang yang punya duit dan koneksi. Nah, kita bisa berikan contoh lain kalau kata Kak Mutiara. Eh, Contohnya adalah masyarakat mulai skeptis sama kebijakan pemerintah. Itu yang bisa kita lihat saat-saat ini. Mereka itu akan jadi gampang curiga. Misalnya ada proyek baru, apalagi yang besar, dengan anggaran yang besar. Mereka akan mikir, ini jangan-jangan ini ujung-ujungnya akan ada korupsi lagi. Nah, rasa curiga dan apatisme tersebutlah yang menjadi makin parah, kalau menurut Kamu Tiara. Apalagi kalau misalnya kasus-kasus seperti PT Timah ini yang mengambil kerugian sampai triliunan itu muncul terus tanpa penyelesaian yang jelas. Lalu apa pertanyaan ketiganya? Pertanyaan ketiga yang kami tanyakan kepada kamu Tiara adalah sejauh mana media massa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik saat memberitakan kasus korupsi. Kamu Tiara beropini bahwa media itu sangat berpengaruh. Karena memang saat ini adalah era digital, di mana dikit-dikit orang membuka HP, scroll TikTok, baca berita online, dan akhirnya
akan langsung mendapatkan informasi tersebut. Tetapi tentu, kamu Tiara merasa bahwa ini bisa menjadi alat untuk menggiring opini. Kenapa demikian? Karena ketika berita-berita fokusnya kepada hal-hal sensasional, seperti gaya hidup perilaku, lalu istri pelaku mungkin ya, atau gosip selebriti yang terlibat dan semacamnya, publik itu akan menjadi lebih sibuknya membahas hal pribadi, bukan substansi, bukan substansi kasusnya. Inilah yang terjadi di kasus Harvey Mois. Banyak orang atau publik yang bahas soal gaya hidup mewahnya, dan tentu dari istrinya juga. Tapi malah lupa bahwa dampak korupsinya itu begitu luar biasa. Padahal seharusnya itu yang menjadi sorotan. Lalu, apa pertanyaan yang keempat yang kami ajukan itu mencari tahu kira-kira pendapat dari kamu Tiara ini terkait yang akhir-akhir ini dibicarakan itu apa? Yaitu bagaimana pendapatnya tentang tambang ilegal di Raja Ampat. Nah, kamu Tiara berkata bahwa jelas dia sangat tidak setuju. Dia sangat kokoh bahwa dia tidak setuju. Kenapa demikian? Karena memang penambangan ilegal di tempat seindah dan sekaya Raja Ampat itu bukan cuma soal hukum, tapi juga soal masa depan lingkungan dan juga masyarakat adat. Dan yang bikin miris, kalau kata kamu Tiara, ternyata kejadiannya itu tidak cuma di Raja Ampat, tapi di beberapa tempat, seperti Halmahera. Nah, ini yang menunjukkan persoalan tambang ilegal ini itu sistemik di pejabat yang harusnya jaga malah terlibat. Yang seharusnya menjaga malah terlibat. Pengawasannya juga lemah. Dan akhirnya siapa yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Kamu Tiara, itu sangat kokoh bahwa pemerintah seharusnya serius dalam hal ini. Jangan tunggu viral dulu baru gerak. Oke, kurang lebih dari pendapat kamu Tiara Abra ini cukup segitu. Terima kasih sebelumnya. Saya serahkan ke teman saya yang lain. Mengenai pandangan dari golongan masyarakat, dah ini ada pengamat politik bernama Ovis Ricardo. Nah, jadi kita punya 3 pertanyaan yang disampaikan ke beliau. Ada 3 poin yang memang penting untuk disampaikan dan ditanyakan pada beliau. Nah, yang pertama adalah apa itu kepercayaan sosial dalam masyarakat modern? Nah, beliau ini menjawab bahwasannya kalau misalnya kepercayaan publik ini terhadap cara pemerintah menangani isu yang penting secara adil dan profesional, begitu kata beliau. Nah, untuk yang kedua adalah faktor utama apa sih yang membangun atau merusak kepercayaan sosial itu sendiri? Nah, beliau menjawab bahwa cara pemerintah merespon isu publik. Nah, misalnya kalau misalnya si pemerintah ini lambat atau tidak transparan, nah masyarakat bakal kehilangan kepercayaan. Ini bakal merusak namanya kepercayaan sosial. Nah, yang ketiga adalah soal kebijakan yang bisa memperkuat kepercayaan sosial. Nah, beliau menjawab bahwasannya pemerintah itu harus profesional, terus transparan, dan akuntabel. Nah, kalau misalnya tindakan ini terlaksana, maka masyarakat akan percaya oleh para pemerintah gitu. Karena tindakan nyata jauh lebih penting dari sekedar janji. Nah, berikutnya adalah pandangan dari golongan masyarakat Purna Polri. Nah, ini ada Bapak Yohasman. Nah, kita bertanya, di sini ada 3 lagi pertanyaannya. Yang pertama adalah, apa sih dampak kerusakan lingkungan akibat korupsi di industri timah tersebut? Nah, beliau menjawab bahwasannya kalau kerusakan parah terjadi di sekitar tambang ilegal. Nah, ini tuh pemerintah kurang pengawasan sehingga lingkungan rusak dan kerugian negara sangat besar. Ini dampak-dampaknya sangat mengerikan gitu. Nah, untuk yang kedua adalah bagaimana dampaknya terhadap perekonomian lokal dan nasional. Nah, beliau menjawab, pendapatan masyarakat sekitar menurun secara sosial, merusak ekonomi negara, dan memperburuk kesejahteraan rakyat kecil. Nah, yang terakhir ada pertanyaan mengenai kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi timah. Nah, jawabannya itu masih banyak backingan dalam tanda kutip dari orang berpengaruh. Hal ini menyebabkan hukuman tidak maksimal dan proses hukum berjalan lambat. Mungkin cukup sekian dari saya, kembali ke moderator.
Baik, selanjutnya penutup atau kesimpulan. Kasus korupsi timah bukanlah sekedar tindakan individu yang menyalahgunakan kekuasaan, melainkan sebuah cerminan dari kegagalan sistemik dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai 271 triliun hingga 300 triliun, kejahatan ini telah menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerusakan lingkungan yang tak tergantikan, kebocoran anggaran negara, hingga runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penegakan hukum yang tidak maksimal, serta framing media yang lebih mengedepankan sisi personal pelaku menunjukkan lemahnya ketegasan negara dalam menindak kejahatan luar biasa seperti korupsi SDA. Untuk itu, solusi yang ditawarkan tidak bisa hanya bersifat simbolik atau kosmetik. Diperlukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, terutama pada lembaga penegak hukum dan BUMN yang mengelola SDA, agar tidak lagi menjadi ladang korupsi terstruktur. Penegakan hukum harus tegas, independen, dan berbasis pada prinsip follow the money, serta pemulihan aset agar kerugian negara dapat dikompensasi secara adil. Lebih dari itu, pendidikan karakter dan nilai Pancasila harus diperkuat sebagai benteng moral generasi muda, agar tidak terjebak dalam mentalitas permisif terhadap korupsi. Masyarakat sipil dan media independen perlu terus diperdayakan sebagai pengontrol kekuasaan dan suara rakyat. Di era digital, suara publik memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi arah kebijakan dan hukum. Maka momentum kasus ini harus dijadikan titik balik untuk mengembalikan marwah hukum, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian presentasi dari kami mengenai dampak korupsi timah terhadap kepercayaan publik pada demokrasi dan pemerintah. Kami akhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.